Tahukah kalian, bagaimana cara membaca kepribadian seseorang saat pertama kali bertemu? Ketika kita bertemu seseorang untuk pertama kalinya, kita dibombardir dengan berbagai macam informasi. Mungkin sangat sulit untuk mengetahui orang seperti apa mereka. Itulah mengapa penting untuk memahami bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Menurut kebanyakan ahli, 55% dari apa yang kita sampaikan berasal dari bahasa tubuh, 38% dari nada suara, dan hanya 7% dari apa yang sebenarnya kita katakan. Jadi, jika kamu ingin mengetahui kepribadian orang lain saat pertama kali bertemu, maka perhatikan petunjuk berikut, mulai dari kepala ke bawah. Nomor 1. Postur. Bagaimana seseorang membawa diri dapat memberikan beberapa indikasi tentang kepercayaan diri mereka. Contohnya, jika seseorang berjalan tegak dengan bahu ke belakang dan melihat lurus ke depan, itu menandakan bahwa mereka merasa nyaman dengan diri sendiri dan percaya diri. Namun, jika mereka membungkuk dan melihat ke tanah saat berjalan, itu memberikan kesan yang jauh berbeda. Itu mungkin tidak berarti bahwa mereka memiliki harga diri yang rendah, tetapi itulah pesan yang diberikan dari cara tersebut. Nomor 2. Jabat tangan. Kamu bisa mengetahui banyak hal dari jabat tangan seseorang. Lembut dan lembek dan mereka cenderung tunduk atau penurut. Terlalu keras dan menghancurkan dan mereka mungkin tipe yang mendominasi. Lamanya waktu juga penting. Terlalu panjang dan aneh, tapi terlalu pendek bisa menunjukkan beberapa bentuk konflik. Mungkin saja orang tersebut tidak ingin menjalin hubungan yang mendalam dengan kamu. Tapi, itu juga bisa berarti mereka sedang tidak punya banyak waktu. Nomor 3. Menyilangkan tangan dan kaki. Pernahkah kamu bercakap-cakap dengan seseorang yang menyilangkan tangan atau kakinya saat kamu sedang berbicara dengannya? Jika kamu sedang kencan pertama, atau jika kamu mencoba menawarkan ide baru kepada seseorang, itu bukan pertanda baik. Lengan dan kaki yang disilangkan adalah penghalang fisik, yang menunjukkan bahwa orang lain tidak terbuka terhadap apa yang kamu katakan. Bahkan jika mereka tersenyum dan terlibat dalam percakapan yang menyenangkan, bahasa tubuh mereka menceritakan kisahnya. Secara psikologis, menyilangkan kaki atau lengan menandakan bahwa seseorang secara mental, emosional, dan fisik terhalang dari apa yang ada di depannya. Pada catatan yang sama, arah kaki seseorang juga cukup terbuka. Seseorang yang menyukaimu akan memiliki kedua kaki menghadap ke arahmu. Namun, jika kaki mereka bergeser ke arah pintu, itu berarti mereka sudah muak dan ingin pergi. Nomor 4. Kontak mata. Kebanyakan orang berpendapat bahwa mata adalah jendela jiwa. Kunci untuk mengetahui jenis kontak mata yang diberikan seseorang kepada Anda adalah dengan mempertimbangkan konteksnya. Contoh, jika seseorang benar-benar tidak dapat mengalihkan pandangan dari kamu, itu bisa berarti ada minat romantik dari orang tersebut. Di sisi lain, ketika Anda menatap mata seseorang, dan mereka tidak dapat memaksa diri untuk melihat kembali kepada kamu, itu adalah tanda bahwa mereka gugup, atau ada sesuatu yang mereka sembunyikan, yang mengatakan, jika Anda berbicara dengan mereka yang tatapannya membuat kamu menggeliat, terutama jika mereka sangat diam dan tidak berkedip, pasti ada sesuatu yang terjadi dan mereka mungkin berbohong. Nomor 5. Tersenyum. Saat tersenyum, mulut bisa berbohong, tapi mata tidak bisa. Senyum tulus mencapai mata, mengerutkan kulit untuk membuat kaki gagak di sekitar mereka. Kebanyakan orang seringkali tersenyum untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka pikirkan dan rasakan. Jadi lain kali jika kamu ingin tahu apakah senyuman seseorang itu tulus, cari kerutan di sudut matanya. Jika mereka tidak ada, maka senyum mereka itu menyembunyikan sesuatu. Nomor 6. Parabahasa. Parabahasa adalah komunikasi nonverbal seperti nada atau cara berbicara. Pada dasarnya, ini adalah cara yang bagus untuk mengatakan bahwa kamu perlu memperhatikan bagaimana seseorang mengatakan sesuatu. Contohnya, jika seseorang menjawab kamu dengan nada monoton, kemungkinan besar mereka tidak terikat dengan konsep kamu, bahkan bisa jadi mereka tidak tertarik. Penggunaan sarkasme adalah contoh bagus lainnya. Ketika seseorang menggunakan sarkasme, apa yang dimaksud orang itu sebenarnya kebalikan dari apa yang dikatakan kata-kata itu. Jadi, perhatikan penekanan yang orang lain berikan pada kata-kata dan bagaimana orang itu mengatakannya. Ini memberi Anda petunjuk besar tentang apa niat sebenarnya mereka. Nomor 7. Alis. Jika kamu ingin melihat seberapa nyaman seseorang, lihatlah bagian alisnya. Ada 3 emosi utama yang membuat alis kamu terangkat, terkejut, khawatir, dan takut. Coba angkat alis saat kamu sedang mengobrol santai-santai dengan seorang teman, sahabat atau keluarga mungkin. Sulit dilakukan, bukan?
Jika seseorang yang berbicara dengan kamu mengangkat alisnya, dan topik yang dibicarakan bukanlah topik yang secara logis akan menyebabkan keterkejutan, kekhawatiran, atau bahkan ketakutan, itu adalah tanda bahwa mereka merasa begitu tidak nyaman dengan kondisi itu. Nomor 8. Dagu dan rahang. Ketika mereka mencoba membuat keputusan, mereka cenderung menggosok dagunya. Mereka mungkin melihat ke atas, ke bawah, atau ke samping. Ini adalah tanda pasti bahwa mereka tenggelam dalam pikiran. Rahang yang terkatup adalah tanda stres. Terlepas dari apa yang dikatakan mereka, ini menunjukkan tingkat ketidaknyamanan yang cukup besar. Percakapan mungkin mengarah ke sesuatu yang orang lain cemaskan, atau pikirannya berada di tempat lain, dan mereka berfokus pada hal yang membuat mereka stres. Nomor 9. Pandangan samping. Orang yang hangat dan terbuka untuk bertemu dengan kamu, akan menghadapkan tubuh mereka ke arah kamu dan mereka akan menatap mata kamu. Di sisi lain, jika kamu baru saja bertemu seseorang dan mereka langsung mengalihkan pandangan ke samping, ini adalah tanda bahasa tubuh bawah sadar yang berarti mereka sedang mencari pelarian. Nomor 10. Sering mengangguk. Mengangguk biasanya merupakan tanda bahwa seseorang setuju dengan kamu. Tapi, anggukan yang berlebihan mungkin menandakan kecemasan tentang persetujuan. Saat kamu memberitahu seseorang sesuatu, dan mereka mengangguk secara berlebihan, ini menunjukkan mereka khawatir tentang apa yang kamu pikirkan tentang mereka. Ataukah kamu meragukan kemampuan mereka untuk mengikuti instruksimu? Di sisi lain, sering mengangguk juga bisa menjadi gerakan tidak sadar yang merupakan isyarat bagi seseorang untuk bergerak, seperti ketika seseorang terus melihat arlojinya atau menyentuh kunci mobilnya. Nomor 11. Menyalin bahasa tubuh. Jika kamu belum pernah mencoba membaca orang sebelumnya, ini sesuatu yang mungkin tidak Anda perhatikan. Tapi, perhatikan baik-baik di masa depan, karena ketika seseorang meniru bahasa tubuhmu, itu menunjukkan mereka merasa sangat baik denganmu, sehingga dia ingin selaras dengan kamu. Itu pertanda bahwa percakapan berjalan dengan baik dan pihak lain menerima pesanmu. Hal ini dilakukan secara tidak sadar karena tidak ada seorang pun yang berkeliling dengan maksud untuk langsung meniru seseorang. Tetapi ketika kamu merasa nyaman dengan orang lain, kamu akan cenderung melakukan apa yang mereka lakukan. Beberapa dari kita cukup pandai membaca tanda-tanda yang diberikan orang. Sementara yang lain sangat buruk, sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk keluar dan langsung memberitahu mereka apa yang ada di pikiran mereka. Membaca orang lain tidak mudah, tetapi jika kamu bisa melakukannya, itu adalah keterampilan yang luar biasa untuk dimiliki. Tentu saja, setiap orang berbeda, jadi menafsirkan kata-kata dan tindakan mereka mungkin akurat atau tidak selalu akurat. Namun mudah-mudahan, dengan tips ini, kamu akan berada di jalur yang tepat untuk menjadi lebih baik dalam membaca orang yang baru kamu temui. Bagaimana pendapat kamu tentang video ini? Beritahu kami di komentar. Jika terdapat kekeliruan silahkan tinggalkan jejak di komentar di bawah demi perkembangan channel ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.